Episode 1. Konon ketika orang sedang sekarat, mereka akan mengingat banyak hal yang telah mereka lakukan dalam hidup mereka, terutama hal-hal yang telah mereka rindukan, sesali, dan yang paling tidak mereka rujuk. Yang Chen berada dalam situasi seperti itu sekarang. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah setelah Yang Chen dianiaya, dia tidak punya cara untuk pergi dan dia ingin menuntut. Pelakunya berteriak dengan bangga di depan Yang Chen, tetapi Yang Chen terluka parah dan tidak bisa melawan sama sekali. Akulah yang membunuh mereka dan melakukan perbuatan itu. Lalu kenapa? Siapa yang akan mempercayaimu sekarang? Anda adalah pembunuhnya. Seringai di wajah Yang Lan terlihat sangat jelas di depan mata Yang Chen. Biar ku beritahu, akulah yang menyebarkan berita itu, akulah yang memimpin Tuan Muda Tai Tianmen, aku membunuhnya, akulah yang orang yang menjebakmu. Lalu kenapa? Kamu tercela. Yang Chen yang terluka parah tidak bisa menghadapi Yang Lan sama sekali, dia hanya bisa mengutuk. Apa yang kamu? Apakah Anda pantas mendapatkan buah vermilion yang berumur 10.000 tahun? Mengapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Yang Lan mencibir, akulah yang melaporkanmu ke orang-orang Taitian. Kamu mendambakan buah vermilion yang didapat Tuan Muda orang Taitian, jadi kamu diam-diam membunuhnya. Orang Taitian menghadiahiku buah vermilion, tapi mereka mengejarmu. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri sendiri karena tidak memahami keadaan saat ini. Jika Anda dengan patuh menyerahkan buah vermilion, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Anda hanyalah dari keluarga penyewa saya, apakah Anda pantas mendapatkan buah vermilion? Beraninya kamu menolak permintaanku. Petik 2. Adegan kedua yang muncul adalah adegan Tuan Cantik Yang Chen dipaksa oleh pemimpin Tai Tianmen untuk menjadikannya tungku budidaya. Tuan Cantik itu bersumpah akan mati dan bunuh diri. Yang Chen, ayo, lakukan sejauh yang kamu bisa. Jangan berpikir untuk membalaskan dendamku, hiduplah, ayo. Mata Tuan Cantik itu begitu jelas dalam pikiran Yang Chen bahkan ketika dia sedang sekarat, Yang Chen bisa merasakan sakit di hatinya. Tuan, ini semua salahku. Ini semua salahku karena melibatkanmu. Yang Chen berlutut di depan tuannya dan menangis dengan sedihnya. Karena buah vermilion, Yang Chen dijebak oleh Yang Lan, dan sekarang bahkan sektenya pun terlibat. Pemimpin Tai Tianmen saat ini tiba-tiba menemukan bahwa guru cantik Yang Chen sebenarnya adalah akar spiritual penuh pasca kelahiran yang langka. Dia segera membuat keputusan untuk menjadikannya kuali budidayanya. 4 pembudidaya jiwa baru lahir dari Tai Tianmen mengepung istana Chunyang, tetapi pada saat ini, tidak ada jalan keluar. Yang Chen, ayo pergi. Tekad di mata tuan cantiknya tidak berubah sama sekali. Dengan teknik pelarian darah, Yang Chen dikirim keluar dari pengepungan, dan pemandangan terakhir yang dilihat Yang Chen dari tuannya adalah adegan Yuan Ying yang menghancurkan dirinya sendiri. Menguasai. Tangisan menyedihkan Yang Chen bergema hingga puluhan mil. Adegan ketiga yang muncul adalah setelah Yang Chen baru saja naik. Yang Chen awalnya berpikir bahwa dia akhirnya bisa membalas dendam sebelum dia naik, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sendirian. Dalam menghadapi sekte besar seperti Tai Tianmen, dia masih tidak berdaya dan akhirnya harus naik. Namun, setelah naik, dia mendapat dukungan dari Tai Tianmen di dunia spiritual dan dunia abadi. Bahkan jika kamu naik, kamu tetap akan sia-sia. Menjagamu tetap hidup berarti memberi contoh bagi orang lain dan memberitahu mereka konsekuensi menyinggung perasaanku. Mantan pemimpin Tai Tianmen, sekarang wakil pemimpin sekte Xuantian, memandang Yang Chen dengan mencibir dan membatasi dirinya. Setiap orang yang naik dapat melihat situasi menyedihkan Yang Chen, tetapi sekte Xuantian sangat kuat, jadi tidak ada yang berani mengeluh. Bagaimanapun, Yang Chen lah yang menderita, dan semua orang menganggapnya sebagai pelajaran. Dan Yang Chen juga menderita selama ribuan tahun karena hal ini. Namun segera, ingatan Yang Chen kembali ke gambaran yang paling membahagiakan. Saat itulah tuan cantiknya memberinya pedang terbang pertamanya. Yang Chen, pedang sinar cerah ini dibuat khusus olehku untukmu. Ambillah dan berlatihlah dengan rajin. Jari giok ramping tuannya mencubit pedang sinar terang dan mengirimkannya ke Yang Chen. Pada saat itu adalah momen paling membahagiakan dalam kultivasi Yang Chen. Gambar itu membeku, dan ada rasa sakit yang menyayat hati di sekujur tubuhnya. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Ah! Jeritan panjang keluar dari mulut Yang Chen, dan suaranya penuh kengganan, yang mengejutkan semua orang di sekitarnya. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Teriakan marah datang, lalu sesosok tiba-tiba muncul dan tiba-tiba melihat Yang Chen, yang masih bingung dengan mulut terbuka di tengah kerumunan. Tidak ada alasan untuk membuat keributan di gerbang gunung, dan kamu sangat kasar sebelum memasuki gerbang gunung. Kamu tidak harus berpartisipasi dalam tes akar spiritual tahun ini. Sebelum Yang Chen bisa melihat seperti apa rupa orang itu sudah menjentikkan lengan bajunya, dan Yang Chen terbang tanpa sadar, menari di udara, dan terbang jauh. Dengan bunyi gedebuk, Yang Chen terjatuh dengan keras ke tanah dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Namun rasa sakit yang parah ini juga membuat Yang Chen mengerti bahwa dia masih hidup. Dia masih hidup di bawah teknik ledakan setan langit Yi setan tua. Ini hanyalah sebuah kejutan. Apa rasa sakit kecil ini? Yang Chen sangat gembira di dalam hatinya. Dia hendak menjalankan seni mistiknya untuk menyembuhkan dan menghilangkan rasa sakit, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada jejak kekuatan spiritual di tubuhnya. Di bawah keterkejutan yang luar biasa, Yang Chen hampir tidak dapat mempercayainya. Dia bergerak lagi, tapi tetap tidak ada gerakan.
Apakah dia kehilangan seluruh kekuatan rohaninya? Ini merupakan masalah besar. Hati Yang Chen tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba teringat akan kejadian tadi. Gerbang gunung, tes akar spiritual, apa itu tadi? Baru sekarang Yang Chen menyadari bahwa dia tidak lagi berada di medan perang pembantaian iblis di dunia abadi, tetapi di tempat yang sangat asing. Lingkungan sekitar sangat indah, dan kabut menggulung. Itu tampak seperti tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Berjuang untuk duduk, Yang Chen menyadari bahwa dia mengenakan pakaian kasar, dan ada yang salah dengan pinggangnya. Saat dia menyentuhnya, dia merasakan kapak yang tajam. Boom! Pikiran Yang Chen seperti sambaran petir, dan dia langsung mengerti bahwa ini adalah adegan ketika dia berpartisipasi dalam ujian akar spiritual para Tianmen saat itu. Di bawah pemboman teknik ledakan setan langit, dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga kembali ke masa kecilnya. Ini adalah gerbang gunung terluar para Tianmen di dunia fana. Melihat berbagai sosok familiar di kejauhan, Yang Chen benar-benar yakin bahwa dia telah terlahir kembali. Alasan mengapa orang-orang itu tampak begitu akrab adalah karena dia sudah lama melupakan mereka, 10.000 tahun penuh. Namun, tidak peduli berapa lama, kebencian Yang Chen terhadap orang-orang Taitian tidak dapat dihilangkan. Yang Lan memasuki Tianmen, dan kemudian membunuh Tuan Muda Tianmen, tetapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Semua penderitaan setelahnya terkait dengan masalah ini dan sekte ini. Dari prinsip agung, Dewa Emas tiba-tiba menjadi manusia fana. Selain kebencian, Yang Chen tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Namun, satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, dia masih hidup. 100.000 tentara dan jenderal surgawi tewas, setidaknya dia masih hidup, dan dia masih hidup di momen yang paling dinanti. Episode 2. Tidak lagi tahun ini, sayang. Tapi, apakah dia benar-benar harus mengikuti jalan lamanya? Apakah dia akan dijebak oleh Yang Lan, diburu oleh orang Taitian, dan dihina oleh gerbang Xuantian? Begitu pemikiran ini muncul di benaknya, sebuah ide menggiurkan tiba-tiba muncul dalam sekejap. Sebelum tubuh iblis tua Yi meledak, dia mengatakan banyak hal kepada Yang Chen, yang juga berada di ambang kematian, termasuk metode budidaya iblis yang digunakan iblis tua Yi untuk meningkatkan akar spiritualnya. Untungnya, sekarang Yang Chen telah terlahir kembali, dan dia juga terlahir kembali pada saat dia belum berkultivasi menjadi makhluk abadi. Itu berarti Yang Chen memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam perjalanan pulang bersama orang banyak, Yang Chen diam-diam merenung. Sungguh sial, setan tua Yi mengamuk selama ratusan tahun di dunia abadi, dan puluhan ribu tentara surgawi dan jenderal tidak dapat melakukan apapun padanya. Akhirnya, di bawah pengkhianatan seorang pengkhianat, dia dikepung oleh 100.000 tentara dan jenderal surgawi. Namun meski begitu, iblis tua Yi masih membunuh ke segala arah, dan darah mengalir seperti sungai. Pada akhirnya, ketika dia terluka parah, dia menggunakan teknik ledakan setan langit dan binasa bersama 100.000 tentara dan jenderal surgawi. Bahkan jika Yang Chen tidak berguna di kehidupan sebelumnya, dia tetap tidak berguna di dunia abadi. Bagaimanapun, dia pernah menjadi Zenith Heaven Golden Immortal. Bagaimana Yang Chen bisa menganggap serius sekte-sekte di dunia fana ini, kecuali sektenya sendiri, Istana Cunyang. Dengan pengalaman kultivasi Yang Chen di kehidupan sebelumnya, apakah tidak mungkin baginya untuk masuk ke pintu kultivasi abadi? Paling tidak, dia bisa mengikuti jalan lama dan menjadi Zenith Heaven Golden Immortal lagi. Yang Lan, Yang Chen mendengar dua nama ini lagi, dan kenangan berdebu di benaknya sepertinya muncul lagi dari kedalaman ingatannya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Yang Lan, khususnya, hampir membuat Yang Chen membenci tulangnya. Jika bukan karena dia, tuannya tidak akan terlibat. Jika bukan karena dia, Yang Chen tidak akan menjalani kehidupan yang memalukan karena bersembunyi dari orang lain. Dapat dikatakan bahwa setidaknya 50% kemalangan Yang Chen di kehidupan sebelumnya disebabkan oleh Yang Lan. Alasan mengapa iblis tua Yi bisa melakukan apapun yang dia suka di dunia abadi adalah karena akar roh api miliknya, yang merupakan salah satu dari 5 elemen. Secara kebetulan, Yang Chen mengetahui tentang metode kultivasi ini untuk meningkatkan akar spiritualnya. Dia juga memiliki akar spiritual api, dan kebetulan Yang Chen belum mulai mengolahnya. Bukankah ini peluang yang bagus? Penyerangnya sangat ahli dalam menangani manusia. Paling tidak, Yang Chen hanya bisa mempertahankan posisi duduk dan tidak bisa berdiri dalam waktu lama. Tubuhnya juga seperti terikat oleh sesuatu. Baru setelah kelompok pertama orang yang tersingkir keluar dari gerbang, Yang Chen merasakan tubuhnya rileks dan dia akhirnya bisa berdiri. Tidak, momen indah ini tidak boleh dirusak oleh siapapun. Mata Yang Chen menunjukkan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika aku harus menanggung beban pembunuhan, bahkan jika aku harus menjadi iblis yang tiada taranya, aku akan melindungimu dan bahagia serta aman mulai sekarang. Kesabaran 10.000 tahun di kehidupan sebelumnya membuat karakter Yang Chen sangat tangguh. Pada saat ini, setelah mengambil keputusan, Yang Chen langsung tenang. Melihat gerbang Tianmen yang berdiri tegak, dia mencibir dan berbalik untuk pergi. Sudahkah kamu lupa, Yang Chen? Dalam benaknya, sebuah suara tegas memarahi, apakah Anda lupa bagaimana guru diintimidasi dan dihina di masa lalu dan bunuh diri dengan kebencian? Apakah Anda lupa bagaimana Anda dijebak oleh Yang Lan dan tidak bisa keluar dari situ? Apakah Anda lupa bahwa setelah Anda naik, Anda masih harus dipermalukan seperti budak oleh pria dari sekte Xuantian itu? Apakah kamu sudah melupakan semuanya?
Anda sudah menjadi orang yang tidak berguna seumur hidup. Apakah Anda ingin terus menjadi orang yang tidak berguna dalam hidup ini? Petik 2. Lumayan, setidaknya kita masih punya kesempatan untuk mencoba. Chen Zi tidak beruntung hari ini, dia diusir tanpa ada kesempatan. Seorang pemuda tampak sangat antusias dan berkata sambil membantu Yang Chen menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dengan pemikiran ini, jantung Yang Chen tiba-tiba berdebar kencang. Bahkan ketika dia naik ke dunia spiritual dan kemudian ke dunia abadi, itu tidak membuatnya begitu bersemangat. Namun, di saat yang sama kegembiraan itu, ada juga dilema. Lupakan saja, akar roh takdir abadi ini sudah ditakdirkan. Jika tidak berhasil tahun ini, maka tidak akan berhasil tahun depan. Dalam perjalanan menuruni gunung, seseorang menghela nafas. Itu adalah seni iblis yang mengharuskan membunuh orang untuk menyerap esensi kehidupan guna menambah akar roh seseorang. Apakah dia benar-benar perlu mengembangkan seni iblis sebagai dewa yang maha kuasa yang terlahir kembali? Setan Tuayi membunuh lebih dari puluhan ribu orang pada saat itu. Apakah dia harus membunuh puluhan ribu orang untuk bercocok tanam? Dengan pengalaman kultivasi abadi selama 10.000 tahun, tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, itu tidak akan terlalu buruk. Di satu sisi, membunuh orang untuk meningkatkan akar semangat, dan di sisi lain, berkultivasi secara normal. Kedua pemikiran ini muncul di benak Yang Chen dan dia tidak dapat membuat keputusan untuk sementara waktu. Guru, tunggu saya. Saat saya menjadi murid Anda lagi, tragedi kehidupan sebelumnya tidak akan pernah terulang lagi. Yang Chen berteriak dalam hatinya, seolah-olah dia sedang bersumpah, di kehidupan sebelumnya, kamu membantuku menanggung segalanya, di kehidupan ini, izinkan aku membantumu mengangkat langit. Serangkaian desahan keluar dari mulut orang banyak. Beberapa pemuda dari desa yang sama melihat Yang Chen berjuang dan berlari untuk membantu Yang Chen berdiri. Karena dia diusir dari gerbang gunung setelah berteriak, Yang Chen merasa sedikit beruntung. Jika dia benar-benar menghadapi Tai Tianmen, Yang Chen tidak tahu apakah dia bisa menahan amarahnya. Sekarang, dia tidak memiliki kekuatan spiritual apapun, bahkan jika dia menghadapi murid tingkat terendah, dia bukanlah lawan. Adapun tidak terpilih, Yang Chen tidak peduli. Dengan ingatan di benaknya dan pengalaman kultivasi abadi selama 10.000 tahun, tidak ada artinya bagi Yang Chen apakah dia memasuki gerbang gunung atau tidak. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Akar roh hanya akan muncul ketika tubuh tumbuh dan tulang akar tetap tidak berubah. Mungkin aku akan memiliki akar roh takdir abadi tahun depan jika aku menebusnya untuk jangka waktu tertentu tahun ini. Orang yang berbicara secara alami adalah orang yang penuh harapan terhadap tubuhnya. Oke, ayo, kembali. Pada dasarnya, tidak ada yang punya peluang hari ini. Karena seseorang memimpin, tentu saja semua orang mengikuti. Kita masih punya waktu 1 bulan untuk bepergian, ayo pergi. Mungkin kita akan memiliki kesempatan tahun depan. Petik 2. Tidak, Yang Chen meraung pelan. Kenangan menyakitkan yang dia pikir telah dia lupakan semuanya mengalir ke hatinya dalam sekejap. Mata guru yang sedih dan indah ketika dia sekarat, ekspresi bangga yang Lan setelah menjebaknya, dan mata mencemooh dari pria besar di dunia abadi bahwa dia bahkan tidak sebaik anjing muncul di hadapannya dengan gila. Akhirnya, ingatannya berhenti pada saat tuannya menyerahkan pedang sinar terang itu kepadanya. Tahun ini, Yang Lan dan Yang Lan beruntung. Tuan tua yang akan menjadi lebih kuat. Cucu dan cucunya semuanya memiliki akar semangat kultivasi yang abadi, dan mereka tidak akan bisa berjalan menyamping di desa. Ada rasa frustrasi, dan tentu saja ada rasa puas diri. Saat semua orang membicarakannya, ada juga nada iri. Episode 3. Masih ada hampir 1 bulan perjalanan dari Tai Tianmen kembali ke desa Yang. Ketika mereka datang, sekte akan menanggung biaya perjalanan dan transportasi, tetapi orang-orang yang tersingkir ini harus mencari jalan pulang sendiri. Anak-anak muda desa yang tidak kaya, jadi mereka hanya bisa berjalan kaki pulang selama lebih dari sebulan. Semua orang telah mempertimbangkan hal ini. Sebelum keluar, semua orang membawa sejumlah uang. Di toko kecil di kaki gunung, mereka membeli banyak roti kukus kering dan membungkusnya dalam tas. Ini adalah makanan untuk perjalanan itu. Para petani tidak terlalu memikirkannya untuk berjalan jauh. Bagaimanapun, hal itu tidak mempengaruhi pekerjaan pertanian mereka. Jika mereka bertemu dengannya, mereka akan mendapat nasib abadi, dan sejak saat itu, mereka akan melompati gerbang naga. Jika mereka tidak mengalaminya, mereka akan kembali dan terus hidup. Yang Chen sudah memulihkan sifat ramahnya yang biasa. Dengan gol yang dikonfirmasi, Yang Chen tidak lagi tidak sabar. Di mata semua orang, Yang Chen, yang selalu ragu-ragu, sepertinya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Dia ramah dan memiliki senyuman di wajahnya, tapi dia bisa dengan mudah membuat teman-temannya mengikuti pengaturannya tanpa disadari. Semua orang tidak merasakan perbedaan sedikit pun, dan hanya merasa bahwa apa yang dikatakan Yang Chen sangat masuk akal. Setelah secara acak menemukan alasan, Yang Chen meninggalkan tim dan berangkat sendirian. Rekan-rekan lainnya tidak terlalu memikirkannya. Hampir semua dari mereka menebak bahwa dia ingin kembali untuk melihat apakah ada kesempatan lagi, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun dan membiarkannya pergi. Tentu saja, Yang Chen tidak kembali ke Tai Tianmen untuk mencari peluang seperti yang dibayangkan semua orang, tetapi dia langsung berbalik dan memasuki gunung. Dengan kapak di tangan, dengan pengalaman Yang Chen selama puluhan ribu tahun, dia dapat dengan mudah menemukan makanan dan minuman. Alasan mengapa dia menghindari semua orang adalah karena Yang Chen ingin mulai mengendalikan tubuhnya.
Temperamen semacam ini benar-benar berbeda dari budidaya abadi. Itu bukan menarik Qi ke dalam tubuh untuk berlatih pelatihan formula Qi, tetapi menggunakan keterampilan eksternal seni bela diri untuk berlatih metode tinju eksternal untuk membuat tubuh lebih kuat. Sedangkan untuk metode kultivasi internal, dia tidak mempraktikkannya sama sekali. Di mata murid budidaya abadi, berlatih seni bela diri adalah yang terburuk dari yang terburuk. Selama dia mengolah Qi dan membangun fondasinya, dia secara alami akan memiliki kekuatan spiritual yang tak ada habisnya untuk memulihkan tubuhnya. Dibandingkan dengan pelatihan seni bela diri eksternal, efeknya pasti 100 kali lebih baik. Apalagi budidaya pencaksilat hanya membuang-buang waktu budidaya. Jika ada waktu, akan lebih baik untuk mempertimbangkan memurnikan tungku pil atau menggali beberapa batu roh. Yang Chen tidak bodoh. Dengan pengalaman kultivasi 10.000 tahun, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa besar perbedaannya jika tubuh kuat dan tubuh lemah dikultivasikan pada saat yang sama. Mungkin dalam waktu singkat beberapa ratus tahun, tidak akan ada banyak perbedaan, tapi ketika seseorang benar-benar naik, dia akan memahami betapa mengerikannya perbedaan ini. Fondasi dari kultivasi adalah yang paling penting, dan fondasi tersebut, selain dari akar spiritual kultivasi yang paling dasar, tercermin dalam tubuh yang lebih kuat. Dengan landasan yang baik berarti ia bisa berkembang lebih jauh. Melatih tubuhnya secara efektif adalah langkah pertama. Bahkan dalam jalur kultivasi, seseorang tidak hanya memperhatikan kultivasi berbagai metode kultivasi, tetapi juga mengabaikan tubuh. Memang benar ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, energi spiritual akan mampu memperkuat tubuhnya. Namun, efek memperkuat tubuh pelajar yang lemah dan memperkuat tubuh yang kuat tidaklah sama. Demikian pula, bahkan dalam pertarungan antar kultivator, masih ada perbedaan besar antara orang yang berlatih seni bela diri dan orang yang berlatih duduk sepanjang hari dan tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Inilah alasan mengapa Yang Chen menggunakan seni bela diri eksternal untuk melemahkan otot dan tulangnya sebelum dia mulai berkultivasi. Ada alasan lain mengapa dia hanya mengembangkan seni bela diri eksternal dan bukan seni bela diri internal, dan itu karena teknik iblis Yi iblis tua untuk meningkatkan akar spiritual hanya dapat dikembangkan sebelum dia mulai berkultivasi. Tidak ada cara untuk mengatasi keterbatasan metode budidaya. Selain pencaksilat, ada sederet cara yang dapat meningkatkan kelenturan dan kecepatan tubuh, seperti berlari, melompat, dan lain sebagainya. Dalam perjalanan kembali ke desa, Yang Chen berlari atau melompat, dan semua makanan dia buru di pegunungan dengan kapak. Setelah lebih dari 10 hari, ingatan Yang Chen menjadi lebih jelas, dan segala sesuatu dari masa mudanya kembali ke pikirannya. Saat berlatih dan berlari, Yang Chen segera sampai di gunung biasa. Gunung ini tidak jauh dari sebuah daerah kecil, tetapi sangat sedikit orang yang memasuki gunung tersebut. Gunung itu tandus, dan hampir tidak ada energi spiritual. Ada sebuah kuil dewa gunung kecil, yang telah lama bobrok, dan separuh dindingnya telah runtuh. Yang Chen berdiri di depan kuil Dewa Gunung, dan setelah memastikan bahwa itu adalah kuil Dewa Gunung dalam ingatannya, dia tersenyum, membuka pintu kuil, dan berjalan masuk. Ada beberapa mural di dinding, tapi sudah tercoreng oleh angin dan hujan. Setelah memasuki kuil, Yang Chen tidak peduli bahwa patung di singgasana dewa telah lama dihancurkan, dan hanya tersisa tumpukan lumpur. Dia pertama kali membungkuk pada takhta dewa asli. Meskipun kuil Dewa Gunung itu kecil, dan meskipun bobrok, masih ada orang di pengadilan surgawi. Setelah membungkuk, Yang Chen menoleh ke belakang singgasana dewa. Dia berjalan di antara singgasana dewa dan pohon belalang tua di belakangnya, dan mengukur beberapa saat. Setelah menghitung lokasi di antaranya, dia mulai menggali. Setelah menggali sekitar 6 kaki, akhirnya dia menemukan benda keras. Yang Chen sangat gembira, dan dia menggali tanah sedikit demi sedikit di sepanjang tepi benda itu, memperlihatkan sebuah kotak logam persegi. Kotak itu telah terkubur di dalam tanah selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada karat di dalamnya. Itu hanya gelap dan tidak mencolok. Saat dia mengangkat kotak itu, beratnya setidaknya 100 pon. Jika bukan karena latihan Yang Chen baru-baru ini dan tubuhnya yang kuat sejak dia masih kecil, dia benar-benar tidak dapat mengangkatnya. Kotak ini ditinggalkan oleh Tuan Tua Yang, yang merupakan kakek Yang Lan, ketika dia masih muda, untuk keturunannya. Begitu terjadi bencana, itu akan dijadikan modal untuk bangkit kembali. Namun, kini ibu kota ini telah menjadi milik Yang Chen. Selanjutnya, Yang Chen akan mengambil modal tersebut, kembali bersama orang tuanya, dan menjauh dari desa Yang. Ketika Yang Lan menjebak Yang Chen, dia bahkan menyandera orang tua Yang Chen. Yang Chen harus mencubit hidungnya dan mengakui hal itu. Dalam kehidupan ini, Yang Chen tidak berniat memberi kesempatan pada Yang Lan. Pada saat ini, Tuan Tua Yang mungkin belum memberitahu Yang Lan tentang hal-hal ini, jadi hal itu kebetulan menguntungkan Yang Chen. Pertama, dia mengisi tanah galian, dan kemudian Yang Chen langsung mentransplantasikan pohon kecil dari jarak tidak jauh. Kemudian dia membawa kotak itu, berjalan ke hutan di sisi gunung, dan menemukan tempat untuk menguburnya kembali. Melihat sekeliling dan melihat tidak ada kekurangan, Yang Chen mengikuti jalan dan bergegas kembali ke kampung halamannya. Secara keseluruhan, kecepatan Yang Chen tidak lebih lambat dari mereka yang berjalan bersama. Ketika mereka kembali ke desa Yang Chen juga bergegas kembali. Latihan efektif selama sebulan membuat Yang Chen terlihat sedikit lebih kuat daripada saat dia pergi. Meski usianya baru 16 tahun, tubuhnya tidak lebih buruk dari orang dewasa. Berita bahwa Yang Lan dan Yang Lan, cucu dari Tuan Tua Yang, dipilih oleh orang Taitian menyebabkan keributan di desa Yang.
Hampir seluruh wilayah terkejut, dan bahkan hakim daerah datang untuk memberi selamat kepada mereka. Untuk sementara waktu, desa yang ramai, dan sepertinya sedang diadakan festival akbar. Dalam adegan perayaan keluarga tuan tua yang meriah, keluarga Yang Chen, yang tersingkir, pergi dengan kecewa. Tampaknya sangat tidak mencolok. Episode 4. Keluarga Yang Chen hanya memiliki nama keluarga Yang. Mereka tidak ada hubungannya dengan tuan tua keluarga Yang. Keluarga beranggotakan 3 orang menyewa kereta kuda di kota kabupaten. Membawa beberapa barang, mereka segera meninggalkan kota kabupaten. Dekat kota kabupaten berikutnya, Yang Chen memberhentikan kereta kuda aslinya dan menyewa kereta kuda lain di kota kabupaten baru. Mereka melakukan perjalanan ke lokasi kedua dan berpindah sekitar 6 tempat. Akhirnya Yang Chen membeli kereta kuda. Setelah melakukan perjalanan lebih dari sehari, keluarga tersebut tiba di dekat tempat Yang Chen menguburkan kotak tersebut. Setelah beristirahat di tempat yang cocok selama lebih dari 2 jam, ada sebuah kotak tambahan di bagasi keluarga Yang. Selanjutnya ditempatkan di kotak yang sudah ada, jadi tidak ada yang tahu. Setelah itu, mereka memilih arah dan melakukan perjalanan selama sekitar 2 bulan sebelum mereka tiba di tempat yang Chen ingin mengatur tempat tinggal orang tuanya. Untungnya, mereka sudah mengambil jalan resmi. Keluarga beranggotakan 3 orang ini tampaknya tidak kaya, jadi tidak ada perampok. Mereka tiba di tempat tujuan dengan selamat. Setelah pengaturan ini, tidak ada yang bisa menemukan orang tua yang Chen di masa depan. Faktanya, mereka telah meninggalkan negara Chen, tempat keluarga yang awalnya berada, dan telah memasuki negara Zhao. Bagi orang tua Yang Chen, yang merupakan penduduk desa yang jujur, hampir mustahil bagi mereka untuk meninggalkan negeri Chen. Namun, dengan pengaturan Yang Chen seolah-olah dia bisa memprediksi masa depan, mereka tiba dengan selamat tanpa ada kecelakaan. Tuan tua keluarga yang punya banyak uang. Selain lebih dari 600 tael emas dan 100 tael perak, sisanya adalah batu roh tingkat rendah. Puluhan kilogram batu roh tingkat rendah setara dengan puluhan ribu tael emas. Yang Chen tidak berdiri pada upacara sama sekali. Dia membeli rumah, tanah, dan pembantu. Dia mengatur sebuah rumah besar untuk orang tuanya di tempat yang agak terpencil namun indah. Ada ratusan hektar tanah subur, puluhan pembantu, dan ratusan petani penggarap. Kedua penduduk desa, yang tidak pernah menikmati hari baik, tiba-tiba menjadi orang yang membuat mereka iri seumur hidup. Semua orang menyambut mereka sebagai tuan dan nyonya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tempat ini terletak di daerah terpencil. Selain masyarakat di desa tersebut, hampir tidak ada orang luar yang lewat. Sekalipun terjadi perang, hal itu tidak akan mempengaruhi tempat ini. Ini adalah tempat yang dipilih dengan cermat oleh Yang Chen. Tentu saja, dia sudah mempertimbangkan semua ini. Setelah mengatur semuanya, Yang Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia tinggal bersama orang tuanya selama setengah tahun. Dalam 6 bulan terakhir, Yang Chen telah berlatih semakin keras. Ditambah dengan kelezatan makanannya, dia sepertinya menjadi lebih kuat. Seluruh tubuh Yang Chen penuh dengan otot. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia baru berusia 16 tahun. Setelah memanen makanan untuk 1 musim, kehidupan di istana kembali normal. Yang Chen mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan meninggalkan rumah barunya. Sudah 9 bulan sejak dia dilahirkan kembali. Ribuan mil jauhnya di daerah ini, di atas meja kamar Algojo tua, ada 20 tael emas. Di seberang Algojo duduk Yang Chen. Maksudmu, kamu ingin menjadi Algojo, dan jika aku membantumu, ini akan menjadi milikku. Algojo tua itu tidak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Bagaimana bisa ada hal yang baik di dunia ini? Seorang Algojo bukanlah pekerjaan yang patut ditiru. Faktanya, dalam hierarki saat ini, Algojo hanyalah pekerjaan yang dibenci oleh para dewa dan bahkan lebih buruk dari seorang pengemis. Tidak ada seorang pun yang memandang Algojo di jalanan. Selain itu, membunuh terlalu banyak orang bertentangan dengan keharmonisan surga. Legenda mengatakan bahwa setelah kematian, seseorang akan masuk ke 18 tingkat neraka. Algojo tua itu tidak percaya bahwa seseorang rela mengeluarkan begitu banyak emas hanya untuk melakukan ini. Saya dilahirkan dengan kehidupan yang sulit. Ahli ramalan surgawi mengatakan bahwa jika saya tidak membunuh cukup banyak orang, orang tua dan keluarga saya akan mati. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan identitas Algojo untuk membunuh beberapa orang dan membubarkan diri saya takdir. Yang Chen dengan santai membuat alasan yang masuk akal. Saya hanya ingin melakukan ini selama setengah tahun. Setelah itu, saya akan pergi. Anda dapat melakukan apapun yang harus Anda lakukan. Selama setengah tahun, dia akan membunuh orang untuknya sehingga dia bisa membunuh lebih sedikit. Apalagi dia akan diberi 20 tael emas. Bahkan setelah dikurangi suap kepada hakim daerah, itu masih merupakan keuntungan yang besar. Jika Algojo lama masih tidak setuju, dia bodoh. Dia melaporkan penyakitnya, mengajukan cuti, dan merekomendasikan seorang murid. Algojo lama hanya butuh setengah hari untuk menyelesaikan semua ini. Tubuh Yang Chen yang kekar membuat orang lain tidak ragu bahwa dia mampu memikul tanggung jawab berat sebagai Algojo. Tidak ada yang tahu mengapa Yang Chen ingin menjadi Algojo di dunia fana. Hanya Yang Chen sendiri yang tahu. Pernah ada pemberontakan di dunia surgawi. Itu terjadi lama sekali sebelum Yang Chen naik. Namun, Yang Chen juga tahu bahwa itu mungkin terjadi setelah dia lahir. Saat itu, pertanda di dunia fana adalah langit penuh darah selama sehari semalam. Kemudian, dunia berada dalam kekacauan dan banyak dinasti berubah.
Menurut informasi Yang Chen, setelah pemberontakan di dunia surgawi, tahap eksekusi abadi telah membunuh ribuan makhluk abadi. Adapun tahap eksekusi abadi, itu adalah artefak eksekusi unik dari dunia surgawi. Untuk mencegah para master menggunakannya untuk mengancam dunia surgawi, itu selalu dioperasikan oleh manusia. Adapun orang yang mengoperasikan tahap eksekutor abadi, secara alami dipilih dari para algojo di dunia fana. Jika Yang Chen bisa memasuki tahap eksekutor abadi, dia akan bisa membunuh makhluk abadi secara terbuka untuk mengembangkan seni iblisnya. Manfaat membunuh makhluk abadi mungkin lebih berguna daripada membunuh 10.000 manusia. Bukan saja dia tidak harus menanggung reputasi jalur iblis, dia juga akan mampu memulihkan akar rohaninya. Sekarang dia memikirkannya, seolah-olah surga telah mengaturnya untuk membunuh makhluk abadi. Yang Chen menjadi bersemangat dengan sangat cepat. Pada hari kedua setelah dia selesai, ada seorang tahanan yang akan dipenggal. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen membunuh seseorang di tempat eksekusi. Ini juga pertama kalinya dia menguji teknik budidaya setan tua Yi. Meskipun ini adalah apa yang dikatakan iblis tua itu sebelum dia meninggal, itu mungkin tidak salah. Yang Chen harus mencobanya bagaimanapun caranya. Menjadi algojo adalah pilihan terbaik untuk membunuh orang. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Anda dan saya tidak memiliki permusuhan di masa lalu, dan saya hanya melakukan pekerjaan saya. Saya minta maaf karena telah menyinggung perasaan Anda. Tubuh bagian atas Yang Chen telanjang, dan kepalanya terbungkus syal berwarna merah darah. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan tanda kematian dari tubuh tahanan yang berlutut dan melemparkannya ke tanah. Tangan kanannya mengangkat pedang kepala hantu yang dia pegang di tangan kanannya. Mengikuti tindakan Yang Chen, orang-orang di luar tempat eksekusi segera melebarkan mata dan menahan napas. Minuman keras yang telah disiapkan ditaruh di samping. Yang Chen mengambil mangkuk dan meminumnya seteguk besar. Kemudian, dia mengambil seteguk lagi dan menyemprotkannya ke pedang kepala hantu. Setelah melakukan semua ini, mata Yang Chen berbinar saat dia melihat ke arah tahanan. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuh, dan seolah-olah dia tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Dia mengangkat pedang kepala hantu itu tinggi-tinggi dan menebasnya. Kerumunan hanya melihat kilatan pedang yang terang. Mereka bahkan tidak yakin apakah Yang Chen sudah melakukan ini. Namun, Yang Chen tampaknya telah kembali menjadi pemuda yang ramah. Dia benar-benar mengambil sepotong kain sutra baru dan mulai menyeka pedangnya. Penonton tercengang. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka melihat bahwa kepala tahanan masih berada di leher tahanan. Itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Saat mereka masih shock, tiba-tiba bekas darah muncul di leher tahanan. Kemudian, darahnya semakin panjang hingga menjadi garis darah. Kemudian, dengan keras, kepalanya terlepas dari garis darah, memperlihatkan luka sebesar mangkuk. Darah panas menyembur keluar seperti air mancur, membubung ke langit. Suara mendesis itu berlangsung selama 5 atau 6 tarikan napas sebelum darah berhenti mengalir. Baru kemudian tubuh tahanan yang berlutut itu jatuh ke tanah. Suara mendesing. Terdengar ledakan suara, diikuti sorak-sorai yang menggelegar. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Metode kultivasi yang telah dia hafal berkali-kali di benaknya tiba-tiba mulai beredar. Aura tak terlihat mengalir dari mayat ke tubuh Yang Chen, berubah menjadi arus hangat yang menyebar ke seluruh anggota badan dan tulang Yang Chen. Episode 5. Saat orang-orang masih mendiskusikan penampilan algojo baru, Yang Chen merasakan arus hangat di tubuhnya. Teknik budidaya Old Demon Yi tidak salah, setidaknya sampai saat ini tidak salah, namun dia tidak tahu seberapa efektifnya. Setelah kembali ke halaman rumahnya, Yang Chen mengeluarkan batu 5 warna dari bawah batu kilangan. Sekalipun seseorang melihatnya, mereka tidak akan dapat mengenali benda apa itu. Hanya Yang Chen yang tahu bahwa batu 5 warna ini awalnya digunakan oleh Sekte Abadi untuk menguji akar roh yang diperoleh murid-murid mereka. Akar roh bawaan sudah ditakdirkan, dan satu-satunya hal yang dapat berubah adalah akar roh yang diperoleh. Dia meletakkan tangannya di atasnya, dan hampir tidak ada perubahan pada batu 5 warna itu. Namun, jika dilihat lebih dekat, ada cahaya merah samar yang hampir tidak terdeteksi. Ini juga berarti bahwa Acquired Spirit Root benar-benar mengalami sedikit perubahan. Lagi pula, keinginan untuk mengubah akar roh hanya dengan membunuh satu orang adalah lelucon yang berlebihan. Namun setidaknya terbukti bahwa teknik budidaya ini memang efektif. Bahkan dengan pengalaman kultivasi Yang Chen selama puluhan ribu tahun, dia tidak melihat adanya kerusakan pada tubuh ketika teknik kultivasi diedarkan, dia juga tidak menyadari adanya bahaya tersembunyi. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada masalah dengan teknik budidaya ini untuk saat ini. Hal yang paling menakjubkan adalah teknik kultivasi ini tidak meningkatkan spirit ki dan kekuatan dharma, dan kedua, tidak memurnikan roh primordial. Bahkan jika seseorang mempraktikkannya, dia akan tetap menjadi orang biasa, dan tidak akan melanggar tabu pengadilan surgawi. Dia masih memiliki cukup kesempatan untuk memasuki platform pembantaian abadi. Sejak paruh kedua tahun ini dan seterusnya, bandit ada di mana-mana, dan mereka tidak ada habisnya. Dalam situasi yang menjengkelkan, Istana Kekaisaran secara langsung memberikan perintah keras ke semua tempat untuk membunuh bandit manapun yang tertangkap. Di bawah ketangguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, banyak bandit ditangkap hampir setiap hari. Awalnya hanya sedikit, kemudian menjadi selusin, dan setelah beberapa hari, mereka mulai menangkap orang-orang berusia 40-an dan 50-an. Di daerah tersebut, selain algojo lama yang sakit, saat ini hanya ada satu algojo, Yang Chen. Setiap hari,
Yang Chen bertanggung jawab memenggal puluhan kepala. Awalnya masyarakat masih tertarik untuk menyaksikan eksekusi tersebut, namun seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang mempunyai waktu luang untuk menontonnya. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Saya tidak punya permusuhan dengan kalian semua di masa lalu, dan saya hanya menjalankan tugas saya, dan saya hanya menjalankan perintah. Mohon maafkan saya. Setiap sebelum eksekusi, Yang Chen akan mengatakan hal seperti ini. Hanya dengan berbicara dengan jelas dan jelas dia tidak akan ternoda oleh karma. Itu baru beberapa hari, tetapi Yang Chen sudah sangat mengenalnya. Kaca, Yang Chen memenggal kepalanya dengan pedangnya. Darah mengalir keluar dari leher tanpa kepala, tetapi Yang Chen tidak ternoda setetes pun. Ini adalah hasil dari pelatihannya yang cermat. Lebih dari 100 kepala telah memungkinkan dia untuk menguasai teknik tidak menodai setetes darah pun setelah pemenggalan kepala. Mendesis, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Tampaknya sari kehidupan yang terkandung dalam mayat juga terserap ke dalam tubuh Yang Chen melalui nafas panjang ini. Metode budidaya yang telah diedarkan lebih dari 100 kali segera diedarkan kembali, dengan cepat membawa esensi ini ke anggota tubuh dan tulangnya, memberi nutrisi pada tubuh Yang Chen dan mengubah akar roh Yang Chen. Tanpa ragu sedikit pun, Yang Chen seperti pekerja terampil di jalur perakitan. Dia berjalan ke depan tahanan kedua, memenggal kepalanya, menarik napas dalam-dalam, dan mengedarkan metode kultivasi. Lalu, yang ketiga, yang keempat. Pada hari itu, sebenarnya ada 45 bandit yang akan dipenggal. Setelah Yang Chen memenggal kepala yang terakhir, tubuhnya sudah penuh kekuatan. Setelah dengan hati-hati merasakan perubahan pada tubuhnya, Yang Chen masih menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak peduli seberapa banyak dia menyerap esensi kehidupan manusia, tampaknya tidak ada gunanya. Kecuali dia membunuh puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang, mungkin akan ada efek yang jelas. Namun, meskipun Yang Chen berpikir itu tidak ada gunanya, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda di mata orang lain. Mungkin karena metode budidaya itu, setiap kali setelah membunuh seseorang, Yang Chen akan terbungkus dalam bau darah kental yang tidak akan hilang dalam waktu lama. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keganasan, seolah-olah dia merangkak keluar dari lautan darah. Belum lagi orang biasa, bahkan para prajurit di sekitar tempat eksekusi tanpa sadar akan menoleh untuk menghindari tatapan Yang Chen ketika mereka melihatnya. Berjalan di jalan, penduduk kota bahkan tidak berani memandang Yang Chen, karena mereka takut tidak dapat menghindarinya. Setiap kali Yang Chen muncul, akan ada adegan di mana semua orang akan melihatnya. Ini juga menyelamatkan Yang Chen dari banyak masalah, karena setidaknya tidak ada yang berani melihat Yang Chen. Tidak peduli betapa mereka membenci Yang Chen, mereka tidak berani mengatakan sesuatu yang tidak pantas di depannya. Dia istirahat di pagi hari, memenggal kepala orang di siang hari, dan berlatih bela diri di sore hari. Setelah sebulan biasa, Yang Chen memang telah menyerap banyak esensi kehidupan dari para tahanan yang dihukum. Meskipun dia tidak mencapai tujuan yang paling diinginkannya, manfaat yang dia peroleh dari darah dan ki di tubuhnya telah membawa seni bela dirinya ke tingkat yang lebih tinggi. Pada hari ini, Yang Chen telah menyelesaikan eksekusinya di tempat eksekusi. Dalam perjalanan pulang, dia melihat langit dipenuhi awan merah. Hari ini sangat aneh. Saat itu baru lewat tengah hari, tapi matahari terbenam sudah mulai bersinar. Apalagi pancaran sinar matahari terbenam menutupi seluruh langit, dan warnanya juga semerah darah. Melihat adegan ini, wajah Yang Chen akhirnya menunjukkan senyuman. Dia telah menunggu lama sekali untuk hari ini. Langit penuh darah adalah sesuatu yang Yang Chen baru pelajari ketika dia naik ke alam abadi di kehidupan sebelumnya. Hari ini berhubungan dengan pergolakan pengadilan surgawi. Setelah makan malam, Yang Chen tertidur lebih awal. Anehnya, tidak peduli orang macam apa mereka semua tertidur lebih awal malam itu. Bahkan jika mereka berada di tempat lain dan tidak di tempat tidur, mereka tiba-tiba masih merasa mengantuk. Mereka secara acak akan menemukan tempat untuk beristirahat dan memasuki alam mimpi. Yang Chen, apakah kamu algojonya? Dalam tidurnya, Yang Chen tiba-tiba mendengar teriakan. Ya Pak, setelah mendengar pertanyaan ini, Yang Chen buru-buru bangkit dari tempat tidurnya dan menjawab kekosongan. Baru kemudian Yang Chen menyadari bahwa dia tidak lagi berada di kamar aslinya. Kamu berani mengeksekusi semua terpidana mati. Anda dapat menjalankan semuanya. Tanya suara itu lagi. Selama terpidana mati, saya berani memotongnya, dan saya bisa memotongnya. Yang Chen menjawab dengan bangga tanpa ragu-ragu. Ikuti aku. Pemilik suara itu tidak muncul sama sekali. Sebaliknya, suara yang bermartabat dikirimkan. Pergi ke tempat eksekusi dan eksekusi para tahanan. Suara itu dipenuhi dengan aura dominan dari seorang atasan, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menolaknya. Ya Pak, jawab Yang Chen tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia berjalan menyusuri jalan setapak yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah beberapa saat, dia melihat banyak orang mengelilingi tempat eksekusi. Pada titik tertentu, pakaian Yang Chen telah diubah menjadi pakaian algojo yang dia kenakan di tempat eksekusi. Seorang tentara, yang wajahnya tidak terlihat jelas, memegang pisau kepala hantu berwarna merah darah di tangannya dan menyerahkannya kepada Yang Chen. Yang Chen mengulurkan tangan dan meraihnya. Karena kebiasaan, dia meluruskan pisaunya dan menyentuh bilahnya dengan jari-jarinya. Sebelum memenggal kepala seseorang, setidaknya dia harus melihat apakah pisaunya cukup tajam. Anak muda, bolehkah aku bicara denganmu?
Begitu dia menguji ketajaman pedangnya, ikat pinggangnya ditarik dengan lembut oleh seseorang. Pada saat yang sama, suara menggila terdengar. Yang Chen menoleh dan melihat seorang pria gemuk mengenakan sutra dan satin. Salah satu tangannya dengan lembut menarik ikat pinggangnya, sementara tangan lainnya diam-diam mengulurkan tangan ke tangan Yang Chen. Ketika dia membuka tangannya yang gemuk, sebuah batangan emas senilai setidaknya 10 tael muncul di telapak tangannya. Cek 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 cek. Subscribe channel, like dan komentar.